Wal kafaratu thalathatu khisal. Kafarah ada 3 macam. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan, apabila seseorang bersetubuh di bulan suci Ramadan, maka puasanya batal. Dia wajib menahan diri, wajib imsak, tidak boleh makan dan tidak boleh minum di siang harinya sekalipun puasanya telah batal. Dan ia wajib membayar kafarah. Maka bagaimanakah bentuk kafarah? Apa-apa sajakah yang tergolong ke dalam jenis kafarah? Maka perlu kita ketahui bersama, kafarah ada 3 macam. Yang pertama, itu quraqabatin an kulli yaumin aftarahu bil jima'. Kafarah yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya yang perempuan. Memerdekakan hamba sahaya pada untuk setiap hari puasa yang ia batalkan dengan sebab bersetubuh. Apabila ia membatalkan 1 hari puasanya dengan sebab bersetubuh, maka ia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya. Apabila ia membatalkan puasanya 2 hari dengan sebab bersetubuh, maka ia wajib memerdekakan 2 orang budak ataupun 2 orang hamba sahaya. Apabila 3 hari, maka ia wajib memerdekakan 3 orang hamba sahaya dan seterusnya. Itulah denda yang diwajibkan, yang diberatkan oleh agama bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan bersetubuh di siang hari bulan suci Ramadan. Washturita fihal jumhuru an takuna mu'minah khilafan lil Hanafiyah. Maka di dalam pendapat para ulama, yakni para jumhur ulama, mayoritas ulama, hamba sahaya yang dimerdekakan sebagai kafarah karena membatalkan puasa di bulan suci Ramadan dengan jima', hamba sahaya tersebut disyaratkan adalah hamba sahaya yang mukmin, tidak boleh hamba sahaya yang kafir. Apabila seseorang memerdekakan seorang hamba sahaya untuk menebus dosanya yang telah ia lakukan gara-gara membatalkan puasanya, maka lalu dia membayar kafarahnya dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang kafir, maka kafarah tersebut tidak sah. Ia tetap wajib membayar kafarah yang lain, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Khilafan lil Hanafiyah. Wa qad saqata hadzal hukmi al-an li suquti mahallihi. Maka hukum untuk memerdekakan hamba sahaya pada zaman sekarang tidak ada lagi, karena tidak ada lagi hamba sahaya pada zaman sekarang. Seandainya zaman sekarang masih diperdapatkan hamba sahaya, maka wajib bagi orang yang membatalkan puasanya gara-gara bersetubuh di bulan suci Ramadan untuk memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Haitsu sadarat ma'ahidatu dauliyati syaraka fiha al-muslimuna biman irqi wa ilghaihi. Fayantaqilul mukaffiru ila khaslati taliyati mubasharatan wa hiya siyamu syahraini mutatabi'aini. Karena di masa sekarang semua orang Islam telah sepakat bahwa hukum perbudakan telah dihapuskan. Maka tidak ada lagi cara kita untuk membayar kafarah dengan memerdekakan budak. Maka solusinya bagi orang yang telah membatalkan puasanya dengan sebab bersetubuh di bulan suci Ramadan adalah wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah denda bagi seseorang yang membatalkan puasanya. Fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Namun apabila orang yang telah melakukan kesalahan tersebut tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut,
Mungkin karena ia sudah tua, ataupun mungkin ia sedang sakit yang parah dan tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Maka hukum baginya wajib membayar kafarah dengan memberi makan ataupun memberi sedekah 60 orang miskin. Fa in ajaza an kulli hadhil umuri saqatat anhul kafarah hatta yuqaddira ala fi'li syai'in minha. Namun apabila juga orang yang bersalah tersebut tidak sanggup untuk memberi sedekah kepada 60 orang miskin, saqatat anhul kafarah hatta yuqaddira ala fi'li syai'in minha. Wa khisalul kafarah ala takhiri 'inda al-malikiyah fa idza fa'ala al-mukaffiru ayya khaslatin minha ajza'athu. Namun di dalam mazhab Maliki, kafarah ini diwajibkan dalam bentuk takhir, yakni boleh memilih salah satu daripada 3 jenis kafarah. Boleh memilih untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, boleh memilih untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan boleh memilih menyedekahkan makanan kepada 60 orang miskin. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i diwajibkan secara tertib. Ia wajib memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila tidak ada lagi hamba sahaya yang mukmin, maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka apabila ia tidak sanggup juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, ia wajib bersedekah kepada 60 orang miskin. Begitulah pendapat para ulama yang dijelaskan di dalam kitab-kitab.